Masih perwakilan dari 3 partai saudara, Demokrat, PD Perjuangan, dan juga PKB, dan juga ada anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggreni. Saya lanjut ke Mbak Titi. Mbak Titi tadi sudah disampaikan, yang ingin saya langsung tanyakan adalah ketika 0% threshold-nya atau ambang batas pencalonan presiden, benarkah Pilpresnya bisa 5 putaran? Iya, kalau dari sisi konstitusi nampaknya tidak mungkin, Gimana Mas penjelasannya, Aiman, Mbak Titi? karena Undang-Undang Dasar kita yaitu pasal 6A ayat 3 ayat 4 itu, sudah punya mekanisme presidensial threshold yang beneran sebenarnya. Jadi penggunaan istilah presidensial threshold itu sebenarnya lebih tepat digunakan untuk persyaratan perolehan suara untuk memenangi kursi, dalam hal ini adalah kursi presiden. Sama seperti parliamentary threshold kan, persyaratan perolehan suara minimal untuk mendapatkan kursi DPR. Nah, presidential threshold yang dimaksud di pasal 6A ayat 3 ayat 4 itu terkait dengan putaran tadi 50% plus 1 dari suara sah pemilu presiden harus didapat untuk menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Kalau tidak ada yang dapat 50% plus 1, maka yang mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua pasangan calonnya ikut ke putaran kedua. Oh, jadi hanya maksimal pasti 2 putaran ya? Maksimal 2 putaran, kecuali Oke. Mahkamah Konstitusi mengatakan ada kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia. Oke. Tapi itu selama sejarah pemilu presiden kita tidak pernah terjadi Oke. ada pemungutan suara ulang di Pilpres. Jadi insya Allah mau 10 calon, mau 16 calon, itu hanya akan ada 2 putaran Pilpres di negara kita sesuai dengan ketentuan konstitusi pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar kita, Mas Aiman. Jadi Sebelum saya ke Bung Jazilul, nggak usah khawatir, nggak Pak, usah insya khawatir. Allah Oke, ini sebelum semua saya ke Bung benar. Jazilul, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau 0%, Mbak Titi bisa memperkirakan ada berapa calon sih yang kemudian maju? Apakah mungkin di atas 20 calon? Saya rasa tidak ya, Mas Aiman ya. Alasannya? Ilustrasinya 2004. 2004 itu persyaratannya 3% kursi atau 5% suara sah. Nah, dari 24 partai politik peserta pemilu, ada 7 partai yang punya kursi di parlemen itu 3%. Sisanya kalau dia bergabung masih ada lagi yang bisa mencapai 3% kursi atau menggabungkan 5% suara sah. Tapi faktanya dari lebih 10 partai yang bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden, 2004 itu hanya ada 5 pasangan calon. Bahkan Partai Golkar yang bisa maju sendiri dengan 20% kursi di parlemen, itu bergabung, berkoalisi pencalonan dengan yang lain. Partai politik kita hitung-hitungannya tidak ansih matematika ya, punya kursi otomatis mencalonkan. Mereka berhitung kalau memang kadernya lebih potensial menjadi wakil, dia akan mencari calon presiden yang punya potensi keterpilihan tinggi dengan harapan mendapatkan limpahan elektabilitas untuk keterpilihan sebagai wapres. Atau kalau dia tidak punya kader potensial yang mumpuni, ruang koalisi pencalonan akan tetap dijajaki dengan harapan ya tadi peluang masuk kabinet kan lumayan dapat kursi menteri begitu ya. Jadi tidak perlu khawatir ya dengan misalnya nanti 16 partai, 16-16-nya semua akan mencalonkan. Belum apa-apa kan sekarang diskusi dan kemudian bicara-bicara soal potensi koalisi pencalonannya sudah sangat ramai begitu. Tadi kan di belakang dialog juga sudah seru tuh obrolan Pak Syarif dengan yang lain. Oke, Bung Jazilul, Ya, kekhawatiran Anda berlebihan, nggak mungkin sampai 20 calon, orang tadi kan partainya aja itu mungkin masih 16, kan nggak mungkin 20. Lalu kemudian yang kedua soal 5 putaran, nggak akan mungkin 5 putaran, maksimal pasti 2 putaran. ya itu istilah dari saya karena memang bertele-telenya putaran. Tadi Mbak Anggreni mengaku sendiri kalau itu terjadi misalkan MK mengharuskan 3 putaran kan lebih dari 2 putaran. Pertanyaannya kan kemudian berapa uang negara yang kemudian dikeluarkan untuk kegiatan Pilpres. Oke. Pak Aiman, kita tahu loh bahwa betapa tingginya anggaran negara yang dikeluarkan untuk demokrasi kita yang seperti ini. Pasti mahal. Masih sangat mahal. Kita ingin, maksud saya, pelaksanaan demokrasi berjalan secara baik, tapi dengan biaya yang murah, biaya yang sederhana. Mbak Anggra ini tentu tahu hitungannya. Mbak Anggra ini kan nggak pernah jadi caleg, coba nyalon sekali-kali. Apalagi mencalonkan presiden, kecuali negara menanggung semuanya. Nah, oleh sebab itu menurut saya kalau ini ditiadakan menjadi 0%, betapa sulitnya nanti
dari seluruh proses yang ada. Menurut saya yang sudah terbukti dalam fakta sejarah di tahun 2003 itu aja gunakan, Oke, itu kan sudah bagus. Tidak akan mungkin terjadi polarisasi dengan 5-10%. oke. Potong jari saya kalau terjadi polarisasi. Apa faktanya itu sudah terjadi. Oke, Mbak Titi 5-10% nanti sebelum. Bang Anggra ini lebih bijaksana karena Bu Anggra ini kan juga bukan pengurus partai, nggak ngerti bahwa partai itu Tapi kan banyak penelitian sana. Oh iya, makanya menurut saya kita harus bersikap juga memberikan penghargaan kepada partai-partai yang ada juga keseimbangan di parlemen. Oke. Nah, kan belum ada sejarahnya seorang presiden di ketika pemilihan langsung di Indonesia itu tidak didukung oleh parlemen. Nanti kalau 0% itu bisa terjadi. Itu juga kos politik dan kos sosialnya tinggi. Oke. Masalah yang disebut putaran itu banyak sekali masalah yang harus diselesaikan. Oke. Gitu. Baik, Jadi nanti saya akan berikan kesempatan waktunya karena terbatas. Saya berikan kesempatan kepada Mbak Titi, lalu terakhir nanti ke Bung Syarif Hasan dan juga Bung Andreas. Mbak Titi silakan. Ya, saya kira gini ya, Mas Aiman, kalau kami kan melihatnya dari aspek konstitusionalitasnya. Memang putusan Mahkamah Konstitusi sejak putusan nomor 14 tahun 2013 menyatakan ketika itu Effendi Ghazali yang memohonkan sekaligus dengan paket keserentakan, Mahkamah mengatakan mekanisme pencalonan itu menjadi open legal policy dari pembuat undang-undang. Tapi mengapa kami tidak bersepakat soal itu? Karena ada kajian konstitusionalitas yang menjadi pegangan kami. Kita kan boleh berbeda ya, karena sebagai peneliti, periset, ya banyak sekali cerita, testimoni soal biaya dan lain sebagainya. Insya Allah paham Pak. Nah, soal yang konstitusionalitas itu, pasal 6A ayat 3, ayat 2 itu masalahnya spesifik mengatakan Mas Aiman, bahwa pencalonan calon presiden dan wakil presiden dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Karena pegangan kami adalah soal konstitusionalitas norma, persyaratan pencalonannya itu membolehkan partai baik sendiri-sendiri ataupun bergabung sepanjang dia peserta pemilu. Nah, kalau dia bukan peserta pemilu tidak boleh. Dan menjadi peserta pemilu di negara kita ini terus terang Pak, itu paling susah di dunia, paling mahal. Nah, masalahnya sekarang kalau betul-betul verifikasi parpol peserta pemilunya mengikuti apa yang ada di dalam undang-undang, itu sudah jadi saringan tersendiri. Meskipun putusan MK terakhir, putusan 55 2020 menyatakan partai yang punya kursi di parlemen, berarti 9 partai, itu sudah langsung tidak perlu ikut verifikasi faktual. Jadi 2024 itu insya Allah lah 9 partai ini dimudahkan jalannya gitu ya. Nah tergantung sisa-sisa partai yang lain yang ikut verifikasi ulang, baik administrasi ataupun faktual, apakah memenuhi syarat. Jadi sebenarnya penyaring itu tidak ada Mas Aiman, yaitu saya akan tanyakan menjadi nanti juga peserta ke pemilu yang sangat berat. Gitu. narsum lainnya, termasuk juga, kalau tadi kan sudah menyebutkan Bung Jazilul 5-10% presidensial threshold. Kalau parliamentary udah sepakat ya, harus ada batas di situ. Tapi kalau presidensial threshold yang kemudian ada yang 0%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang tetap, misalnya PD Perjuangan 20%. Menurut Mbak Titi berapa? 15 kali. Ya, kalau kami ya, karena kami konsisten, satu, tidak ada satupun negara di dunia yang memberlakukan pemilu serentak itu, memberlakukan ambang batas pencalonan presiden dengan persyaratan kursi dan suara pemilu sebelumnya. Itu tidak ada. Jadi dengan pertimbangan itu yang pertama. Yang kedua, untuk pertimbangan basis konstitusionalitas, ya kembali kepada pasal 6A ayat 2. Bahwa partai itu sepanjang dia menjadi peserta pemilu, baik sendiri-sendiri ataupun bergabung bisa mengusung calon. Artinya memang tidak ada ambang batas pencalonan presiden, karena persyaratan seleksinya itu ada di persyaratan untuk menjadi peserta pemilu, partai politik peserta pemilu yang paling susah, paling mahal, paling berat di dunia itu. Gitu. Oke, baik. Dan tidak ada kekhawatiran dengan presidensial threshold 0%? Insya Allah kalau pilkada saja ada yang calonnya sampai 12, baik-baik, bisa dikendalikan. Nanti kita bisa lakukan electoral engineering. Surat suaranya nggak usah berwarna, nggak usah mewah-mewah. Yang penting ada nomor, ada nama misalnya. Kenapa tidak kita pikirkan rekayasa elektoral yang lebih sifatnya teknikal dan juga mengatur misalnya pembatasan belanja kampanye yang lebih realistis, Bawaslu-nya lebih fokus mengawasi dana kampanye. Jangan pengakuannya, saya terus terang Bapak-Bapak agak bingung ya. Semua bicara angka triliunan, ratusan miliar,
tapi kok saya cek laporan dana kampanye nggak segitu ya. Jadi sebenarnya yang mahal itu di mana begitu. Nah, kalau saya sih meyakini Yang insya dilaporin Allah, nggak segitu maksudnya ya? nah itu masalahnya, Oke, itu nanti mahalnya itu di mana gitu ya. Baik, Nah itu mungkin jadi katanya PR mahal, juga tapi yang untuk dilaporin bapak-bapak. segitu-gitu aja tuh, nggak sampai jauh dari apa yang disebut mahal gitu ya. Oke, saya ke Bung Andreas dulu sebelum ke Pak Syarif. Pak Syarif yang terakhir, silakan Bung Andreas. 0% nggak ada kekhawatiran, justru malah bisa lebih murah karena ada rekayasa-rekayasa elektoral. Ya, saya tetap tidak melihat ada urgensinya gitu. Artinya apa yang soal angka berapa persen, karena sebenarnya terjawab sendiri oleh apa yang tadi Mbak Titi sampaikan, juga teman-teman tadi disampaikan bahwa akhirnya toh partai-partai itu juga perlu bekerja sama gitu. Dan di situ soal angka menjadi sangat relatif, berapa persen threshold itu gitu. Sehingga saya kira lebih baik marilah kita bekerja dengan yang ada deh. Marilah kita bekerja dengan 20 dan 25% ya? Sekarang ini ada kan, itu kan ada. Kita coba lagi, kita lihat lagi ke depan dalam 1-2 pemilu ke depan. Toh akhirnya juga bahwa yang lebih penting itu menghasilkan presiden yang memang benar-benar punya kualitas, yang punya integritas untuk pemimpinan bangsa di. Iya, tapi kalau perpecahannya terjadi ya harus diakui kan energinya juga habis. Perpecahan itu kita membuat ketakutan untuk kita sendiri gitu kan. Baik. Ini yang saya kira kita jangan membuat fobi, ketakutan untuk kita sendiri. Bangsa ini kuat kok. Yang kita hadapi itu justru aliran-aliran yang mau mengacaukan ini. Tapi kalau selama proses ini berjalan, jadi ancaman itu akan selalu ada gitu Bung Andreas ya. Mau berapapun akan selalu ada ancaman itu. Ancaman itu kalau kita lihat bahwa ancaman ini adalah ancaman struktural, ya kita perbaiki. Tapi kalau yang ancaman ini adalah karena ada orang yang mau mengacaukan ini, kalau perbedaan pendapat ya biasalah ya, baik. Republik ini. Meskipun kalau dua dianggap itu lebih diametral, lebih dalam. Baik, saya ke Bung Syarif. Itu akhirnya soal persepsi. Bisa jadi dua itu lebih efektif, lebih cepat, sehingga kemudian ya satu putaran selesai gitu. Iya. Bung Syarif terakhir silakan. Ya. Jadi berapa persen? Begini, tadi secara sistematis dari konstitusional memang sudah yang ideal itu adalah 0%. 0%. Ya, dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Titi, dan itu kami sependapat, kalau kita ingin meningkatkan kualitas daripada kepemimpinan, siapa yang akan terpilih, kita harus membuka ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Siapa yang mereka pilih, tentunya adalah 0% yang terbagus. Bahwa proses untuk penetapan mekanisme daripada 0% ini juga bisa berlanjut dalam proses rekrutmen calon-calon presiden di antara partai-partai politik. Jadi yang kedua, bahwa kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 di dalam hal pencalonan presiden dan wakil presiden, itu jelas di situ secara eksplisit diatur angka presiden threshold, dan presiden threshold itu adalah pada intinya adalah sebenarnya membatasi. Sebenarnya untuk mencalonkan itu sudah diatur juga lewat partai politik. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih Bung Syarif Hasan. Jadi ini tidak ada khawatir menurut Bung Syarif, Mbak Titi juga alasan dalih legal formal Mbak Titi karena tidak ada negara pun di dunia yang menggunakan pemilu masa lalu sebagai syarat untuk persentase mengajukan calon ambang batas calon presiden. Tapi ada juga yang 5-10% dari PKB dan tetap pada 20 dan 25% PDI Perjuangan. Bagaimana nanti kelanjutannya kita tentu akan mencermati, menarik untuk cermati. Apakah akan terjadi revisi undang-undang pemilu nanti? Sama-sama kita cermati. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat malam, sehat selalu.